Part 4 Dikhianati. Foto kenangan pernikahannya dengan Haris. Lenyap begitu saja. Setelah ia menerima suara wanita dari ponsel suaminya. Ingin tidak percaya. Tapi benar-benar ini adalah nomor suaminya dan Alea tidak salah menghubungi nomor suaminya. Mas, jika kamu benar bosan padaku, kita bisa lakukan agar cinta kita seperti dulu. Cinta yang saling menyayangi dan berjanji bersama dalam keadaan apapun. Di situasi apapun, lirih Alea. Tak menunggu lama, Alea telah selesai. Ia masih menatap siku tangannya yang terluka, namun menyembunyikan pada Sinta. Entah mengapa ia masih teringat pria tadi. Tapi ia tak ingat, karena benar-benar tak melihatnya. Sesi, harusnya tadi aku lihat. Kan jadi ribet nyari buat minta maaf. Sinta yang kembali dari toilet merasa janggal. Ia menatap Alea tak seperti biasanya. Sehingga ia kembali banyak bertanya dan menyenggol tangan Alea. Kenapa sih Al? Kau melamun? Senggol. Gak apa kok. Aku hanya mikirin soal tadi Sin. Menatap dan menceritakan pada Sinta. Oh, by the way. Kalau yang ditabrak Bapak Plontos bisa gawat dong. Secara kan kita lagi jalan misi. Tapi, kita harus berpisah Al. Kiss, memuah. Sampai jumpa nanti ya. Kita bertemu di kamar. Kabarin aku Al. Jangan sedih nanti kita bicarain. Pinta Sinta dan Alea mengangguk. Satu sisi, Alea tak menyadari jika ia sedang ditatap oleh seseorang. Alea sempat menatapnya, tapi pandangannya tidak pada pria itu. Ia mengingat Mas Haris. Tapi ia juga berlalu fokus pada grafik pekerjaannya saat ini. Sehingga ia berdiri dan melewati seorang pria yang menatapnya dari berbeda ruangan yang tersekat. Dasar wanita lucu, bukankah ini kedua kalinya bertemu? Membuat kekacauan tapi tidak memohon maaf. Lihat saja jika bertemu lagi. Akan aku buat perhitungan. Senyum Theo Anggara yang merubah namanya menjadi Cio Ibrahim demi sebuah misi. Lalu ia memberikan dokumen yang dibubuhi tanda tangan pada asistennya. Alea mulai memahami. Lalu membuat presentasi yang masuk akal, agar pertemuannya esok dengan klien dari sang atasan berjalan lancar. Alea, ruang price teratai di villa. Kamu harus membawa presentasimu dan kembali dengan kabar baik. Bertemulah dengan Pak Cio Ibrahim. Pesan itu masih dalam benak Alea. Ia pasti akan bertemu klien seperti biasa. Bapak tua Plontos atau rambut yang cepak, yang mau bekerja sama dan kooperatif dalam kerjasama kali ini. Alea pun menghela nafas. Ia duduk menepi di sebuah kafe, membuka laptopnya dan bersiap membuat presentasi menarik untuk esok. Hingga di mana? Alea keluar kantor menatap wanita yang berbicara pada temannya. Hingga Alea seperti mengenali suara wanita itu. Mirip suara kala menghubungi suaminya. Tapi ia abaikan, karena penat kerjanya semakin banyak. Sudahlah, lagi pula laki gue gak ada. Jadi kita malam ini free. Kita minum sepuasnya oke. Titah Irene pada sesama artis pria dan wanita di kantor Alea bekerja. Berbeda Haris yang menghubungi Irene tapi tak ada jawaban. Hal itu membuat ia masih menunggu landing untuk segera bertemu Cleo sang teman. Sayang, kamu kemana saja? Sudah 8 kali aku chat. Mengapa belum dibaca juga sih? Pesan Haris. Haris menghubungi sang manajer Irene untuk memastikan ia dalam keadaan baik. Tapi saat itu mereka berbohong. Jika Irene sedang meeting untuk akting minggu depan yang padat. Kantin. Al, kok bisa Haris kayak gitu? Apa sebelumnya dia pernah lakuin? Pertanyaan Sinta membuat Alea malu. Lalu ia berkata jika ia tak ingin lagi memakai kostum tadi. Apa benak pikiran orang lain? Aku akan dinodai oleh suamiku sendiri. Tapi dengan cara seperti tadi. Bukankah dengan cara seperti binatang? Pelik Alea banyak berpikir memijit kening. Alea, sorry ya, tapi mungkin Haris bisa aja jatuh cinta kalau kamu merubah penampilan kamu seperti tadi. Perkataan Sinta ada benarnya, tapi bagi Alea penuh dengan tanya. Apa seseorang bisa jatuh cinta? Dengan cara harus tampilan seperti tadi. Bukankah itu kesalahan ta? Bukan cinta tapi nafsu sesaat. Iya juga sih, tapi kamu udah hubungi Haris. Kok bisa dia ada di sini? Lihat deh. Alea terdiam menatap Sinta, tak ingin mempermalukan lebih dalam dirinya pada Sinta sahabat. Jika ia bahkan tidak tahu Mas Haris sampai di sini.
Nomornya saja bahkan ia tak tahu. Apa ini yang dinamakan istri? Ia pun berlalu pergi, seolah menghindar dari Haris sebelum melihatnya. Alea yang telah mencuci wajah. Ia berada dalam ruangan lantai gedung paling tinggi. Menunggu Sinta datang. Ia telah janjian pada sahabatnya itu. Akan membawa makan siang bersama dan makan di gedung paling atas. Suasana angin membuat Alea menatap dirinya. Apa yang dinamakan pasangan suami istri adalah saling mengetahui. Bahkan ia tak pernah tahu perusahaan Mas Haris yang baru. Ruangannya, pekerjaannya, sangat konyol tak disangka. Jika ia bertemu dengan cara seperti ini. Hal yang tak bisa Alea pikirkan adalah, dia sadar hanya nama seorang istri. Lagi pula Mas Haris tak mencintaiku lagi dan telah menggugatku. Ah, Mas Haris pasti kesal jika bertemu aku. Apa dia akan malu jika aku? Lirihnya. Tidak Alea, aku tidak akan malu saat ini. Hanya saja ini. Serit, Haris memegang bawah pinggang Alea. Sehingga Alea terkejut begitu saja. Alea berdiri dan mundur. Ia tak seharusnya marah karena dirinya masih istri sahnya. Tapi perlakuan Haris yang tak sopan membuat dirinya sangat tidak baik. Mas, maaf. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Alea menolak. Menurutmu Alea? Haris menarik Alea. Menarik pita leher kemeja Alea hingga terbuka ke bawah. Hal itu membuat Alea tak nyaman dan berontak. Kamu sengaja seperti ini? Tanya Haris. Mas, jangan lakukan ini. Aku mohon mas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku berpakaian seperti ini bukan untuk menggoda. Kamu salah paham mas. Aku sudah cukup sabar menanti. Tespek garis 2 paling ujungnya. Penyakitmu kambuh lagi kan? Hamil kosong dan kita susah untuk bersentuhan. Bahkan kamu sering sakit jika aku meminta jatah. Bahkan pakaian minim dari kantormu ini membuat aku risih Alea Trihapsari. Mas ini umum. Kita bicarakan di rumah ya. Teriakan Alea membuat seseorang menoleh. Ia yang menelepon seseorang berlari dan meninju menarik Haris. Cio yang lewat. Ia meninju Haris. Meski ia cukup terkejut, tapi ia tak peduli ia sahabat sepupunya atau bukan. Yang jelas ia tak suka jika seseorang bertindak tak baik di perusahaannya. Keluar kau, ketus Cio. Alea berdiri kaku. Ia menutup bibirnya kala Haris memaksanya. Hingga terlihat jelas robekan di pinggang kemeja Alea. Alea menutup wajah. Ia lalu membuang wajah pada pria yang menolongnya karena malu. Pakai ini. Gers, ujar Cio. Melempar jasnya. Akan tetapi ia bingung. Kala suaminya dihajar begitu. Dengan begitu Alea memintanya mengakhiri perkelahian. Cukup pak, pria ini. Telah kurang ajar padamu. Aku tidak suka. Pria manapun yang tidak sopan pada wanita. Ujar Cio. Tapi dia suami saya pak, ujar Alea. Membuat Cio terdiam menelan selaiva. Gelo, saat itu Alea Trihapsari yang dipanggil Doni singkat terdiam. Pasalnya ia tahu Haris itu memang suaminya. Saat beradu jotos ia melerai. Hingga Haris menatap tajam Alea. Dan pergi begitu saja dari perdebatan di kantor ruangan yang terlihat sepi. Entah kenapa pria bernama Cio kembali memergoki Alea. Bang, gak bisa putusin gini aja secara sepihak dong. Lagian soal Haris teman gue itu. Dia itu miliknya. Dan lo invest di perusahaan ini kenapa pakai rubah nama lo segala sih jadi Cio Ibrahim. Bukan Theo Anggara nama asli lo. Diam, tunggu maksud tadi apa? Kekasihnya. Hah gak mungkin. Masalah sepele seperti ini. Dan kita bisa kerjasama dengan kepribadiannya baik. Kalau model temanmu itu, hahaha. Doni, bijaklah. Jangan cuma sohib. Kamu lupa prosedur keluarga kita. Terus, kalau kontrak Haris kita cancel, apa mau nerima kerja sama wanita itu? Yap, gak ada salahnya kan, bang tapi dia udah bersuami. Pria bernama Haris itu suaminya, tegas Doni. Cio Ibrahim terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya seolah tak percaya. Wanita yang ia tolong adalah pria yang suaminya berhak. Hanya saja tak habis pikir dengan cara pemaksaan. Cio pun berbalik, lalu menatap Doni adik sepupunya itu. Doni, keluarga kita sudah terjalin kontrak oleh perusahaan B. Pak Venzo adalah keluarga kita. Dia paman terbaik yang diasingkan. Bukankah dia berhak? Dia paman yang sukses dan sangat disiakan. Jika kamu beralasan, aku mengambil proyek wanita itu karena menyukainya, adalah kesalahan. Tegasnya.
Cio menepuk halus pipi Doni. Sementara Doni mengacak-ngacak rambutnya. Bahkan ia bingung cara mengembalikan uang dari Haris agar bisa bergabung pada perusahaan kakak sepupunya itu. Ah, bagaimana ini? Pikir Doni. Sementara Cio kembali dalam ruang kerja kebesarannya. Ia masih berpikir banyak. Lalu ia lupa akan kertas beberapa saat pertemuannya dengan wanita itu. Cio mencari surat itu dari laci ke laci beberapa menit. Setelah beberapa saat, ia menemukan dan menatap surat itu dengan ragu. Ingin ia buka, tapi ia takut lancang. Sehingga surat coklat itu ia buka perlahan. Kertas putih bertulis label hijau ia jelas membacanya. Penggugat, Haris Anggara. Mengugat, Alea Trihapsari. Cio menatap jelas tulisan. Ia menatap perlahan nama lengkap dan tanggal lahir wanita bernama Alea. Fair, cepat kau cari identitas yang saya kirim sekarang. 2 nama dan asal-muasal mereka secepatnya. Pinta Cio setelah menelpon. Cio memijitkan alis, menempelkan ponsel dan berpikir. Entah mengapa ia merasa tertarik pada wanita itu padahal jelas sudah tahu dia bersuami. Pertemuan yang tak disengaja. Bukan 1 atau 2 kali. Aku menolongmu lagi. Kamu tidak berterima kasih. Batin Cio. *****. Sementara di berbeda ruangan, Alea dan Sinta mengobrol. Saat itu Alea, atau disapa ia sedang memikirkan dirinya yang bersiteru dengan Mas Haris. Iya, gue tahu kok Sin, tapi gue gak semangat. Karena Pak Venzo dengar kabar soal gue waktu di atap itu. Senyum menyempit. Dij, udah sih, abaikan aja. Lagian bos kita gak tahu Haris itu kan. Iya dengar kita bakal kedatangan ambasador loh. Katanya Ines yang terkenal itu Al, ungkap Sinta. Gue gak update Sin, sumpah deh. Gue bingung soal kayak gitu. Gue aja gak tahu banyak model Holly yang kalian bicarain itu. Astaga Al, tar lo liat ya. Nanti gue kasih linknya. Oke. Alea berdeham. Ia menyempitkan matanya, lalu memulai kembali pekerjaan dengan banyak laporan yang harus ia kerjakan saat ini. Pasalnya Pak Venzo sang bos meminta ia memperbaiki agar tak ada celah kesalahan. Akan tetapi ia malu. Tak punya muka bertemu bosnya itu beberapa jam lalu. Bersiteru. Alea berada di lantai 37. Ia menepi di balkon dengan sebuah kopi. Tak lama ia yang menoleh tak sadar jika seorang wanita sedang berjalan dengan gaya fashion hits. Di sampingnya terlihat pengawal dan manajer. Tapi tidak dengan Alea yang tak tahu. Yang ia pikir adalah bos dari lantai berbeda. Biur, sebuah kesalahan. Alea tak sengaja menoleh dan menabrak wanita tinggi. Tak jauh dari dirinya hingga saling menatap. Air minumnya tumpah ke baju seorang model. Siet, kau wanita kurang ajar. Irene menatap terkejut. Adalah Alea di hadapannya. Ia mengusap bajunya dengan tisu basah. Maaf, Bu Boskah. Saya gak sengaja menumpahkan kopi hangat itu. Biar saya cuci saja. Saya janji akan tanggung jawab. Hieh. Emang karyawan rendah kayak kamu bisa ganti rugi. Fashion nona kami itu atasannya saja ratusan tahu. Kalau jalan lihat-lihat dong, ujar asistennya. Apa? Terkejut Alea. Karena jelas Alea sedang berdiri. Dan dia saja yang jalan menabraknya lebih dulu. Irene menatap senyum. Ia berpura-pura tak mengenal Alea istri sah suaminya. Bahkan ia tak mempermasalahkan. Dan dimulai titik inilah dia akan mempermalukan Alea kelak. Sudahlah, kita tak perlu buang waktu wanita jelek kayak dia. Malas, ucap Irene melangkah pergi. Nih, hubungi nomor ini. Kalau masih punya muka buat tanggung jawab, titah manajer mengekor. Alea terdiam pucat pasi. Ia menoleh dan kembali ke ruangan kerjanya. Seolah wanita yang baru saja tak asing baginya tapi tak ingat. Sesampainya ia dipanggil seseorang untuk menemuinya ke ruang kerja Pak Venzo. Hal itu membuat Alea takut. Ia takut akan sesuatu yang bermasalah. Bahkan wanita tadi seperti tak asing. Di benaknya ia adalah wanita terkenal. Tak lama, Lea pun kembali ke ruangannya dengan cepat. Hingga beberapa saat bertemu dengan Pak Venzo dan seseorang. Alea, kenalkan dia adalah Cio Ibrahim, CEO baru di perusahaan kita. Dia kerja sama kami yang sudah terjalin beberapa tahun. Terima kasih kamu memenangkannya dan membangun citra perusahaan ini kembali. Alea terdiam, menoleh dan menatap pria itu lagi.
Pria itu tersenyum dan membuat wajahnya malu. Sehingga kala itu Alea gugup dan mengenalkan kembali pada tangan Cio yang memulai. Ya, saya Alea Trihapsari Pak. Alea terdiam malu, lalu menoleh pada bos Venzo. Hingga mereka duduk bersama dan membahas perihal kelanjutannya. Oh ya, Alea. Kamu harus pilih. Ada beberapa berkas yang ditujukan Pak Cio. Soal ambasador kita adalah Irene yang hits. Apa kamu mengenal atau tahu apa saja? Tutur Pak Venzo. Sehingga Alea bingung. Entah mengapa dua pria ini. Apa sedang memujinya atau sebaliknya. Padahal rautnya jelas. Jika ia sedang memikirkan suaminya yang mengugatnya. Entah kenapa. Model tadi yang ia temui serasa tidak asing. Sudahlah. Seperti apapun itu. Yang jelas saya malu harus bertemu pria ini lagi. Ah. Tidak jasnya benar-benar ada di meja ruangan saya. Niat ingin mencari tahu. Mengembalikan. Tapi malah bertemu di sini. Benak Alea. Apa ada masalah? Alea Trihapsari. Hah? Apa? Senyum Alea menyempit masih sedikit canggung. Saat Pak Cio menegur.